Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Lupita Yuanda dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan dengan judul Implementasi Pemasaran Jasa pada Farina Beauty Clinic. Latar belakang. Mengapa saya memilih Farina Beauty Clinic? Karena Farina Beauty Clinic salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Farina Beauty Clinic adalah salah satu klinik kecantikan yang ada di Karawang. Kini sudah memiliki banyak cabang, tidak hanya di Karawang, namun juga ada di Purwakarta. Produk yang dijual adalah treatment, salon, dan obat-obatan kecantikan. Perusahaan. Di sini ada logo perusahaan dari Farina Beauty Clinic Karawang. Profil perusahaan. Nama perusahaan Farina Beauty Clinic Karawang. Tanggal berdiri 1 Februari 2005, alamat Jalan Kertabumi nomor 23, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan adalah perusahaan jasa. Jumlah karyawan 98 orang. Produk yang dijual ada spa dan salon, treatment atau facial, tindakan medik. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Farina Beauty Clinic didirikan pada tahun 2005. Awal mulanya Dr. Farina membuka praktek di rumah. Kemudian banyak masyarakat yang meminta konsultasi kecantikan kulit. Dan seiring berjalannya waktu, makin banyak yang meminta konsultasi. Akhirnya Dr. Farina membuka klinik setelah melakukan pelatihan estetik. Pada tanggal 1 Februari, dibukalah beauty clinic di Ruko Resinda. Selanjutnya, pada tahun 2006, dibuka cabang di Kertabumi Karawang, dan sampai sekarang dari 2005 sudah memiliki 17 cabang. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pemasaran menurut Andrew F. Sikukula dalam Habisun 2009, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Menurut Malayu S.P. Hasibuan 2016, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Menurut Kotler 2012, manajemen pemasaran atau marketing adalah proses pengidentifikasian dan memenuhi manusia dengan kebutuhan sosialnya. Salah satu definisi tersingkat dari marketing adalah memenuhi kebutuhan dengan mendapat laba. Selanjutnya, menurut Daryanto 2011, manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya, menurut Suparyanto dan Rosat 2015, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran yang mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pemasaran jasa. Menurut Lupioadi 2006, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara prinsip, intangible, dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut Yazid 2008, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak, dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial,
dalam merumuskan apapun mendukung pelaksanaan pemasaran yang berorientasikan kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Selanjutnya, metode. Saya menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan library research yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek. Instrumen dalam artikel ini adalah wawancara. Subjek artikel ini adalah marketing Farina Beauty Clinic Karawang. Di sini ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama, saya ditempatkan di bagian marketing untuk mengikuti kegiatan roadshow atau membuka stand di Karawang Central Plaza selama 5 hari. Kegiatan roadshow yang dilakukan ialah menjual produk kepada konsumen yang datang, menjual treatment yang ada di Farina Beauty Clinic, dan mengajak konsumen untuk membuat member card dengan menggunakan metode pemasaran word of mouth atau dari mulut ke mulut. Di sini ada tugas pendukung. Tugas pendukung saya membantu customer service melayani pelanggan dan membantu menghitung nota pemasukan per hari. Membantu konsumen menukar poin dengan hadiah yang sesuai dengan poin konsumen. Selanjutnya ada masalah dan solusi. Tidak ada permasalahan dalam pemasaran jasa dan kepuasan pelanggan pada Farina Beauty Clinic Karawang. Karena pemasaran jasa yang dipakai oleh Farina Beauty Clinic Karawang sudah baik. Para konsumen yang datang untuk perawatan ke Farina Beauty Clinic Karawang pun merasa puas dan membuat konsumen selalu rutin untuk datang dan perawatan kembali di Farina Beauty Clinic Karawang. Selanjutnya, kesimpulan. Saya melakukan kegiatan kerja praktek di Farina Beauty Clinic Karawang selama 1 bulan. Posisi yang ditempatkan kepada saya adalah marketing. Kegiatan utama yang dilakukan saya selama 1 bulan adalah melakukan roadshow di acara yang ada di Karawang. Dan kegiatan pendukung adalah membantu customer service dan pengecekan nota per hari. Dari kualitas pelayanan, Farina Beauty Clinic Karawang sudah baik dalam pemasaran jasa dan dapat memenuhi kepuasan konsumen dan melakukan perawatan. Dimulai dari kehandalan para karyawan Farina Beauty Clinic dalam menangani konsumen sangatlah bagus. Karena setiap karyawan akan diberikan tanggung jawab untuk melayani satu konsumen dari awal treatment hingga selesai. Dan karyawan Farina Beauty Clinic selalu di-training selama 1 bulan sebelum mulai bekerja. Selanjutnya, ketanggapan karyawan Farina Beauty Clinic dalam melayani konsumen. Jika ada konsumen yang melakukan facial namun tidak merasa puas dan melakukan komplain, maka karyawan dari Farina Beauty Clinic langsung menindaklanjutinya. Farina Beauty Clinic sendiri memiliki jaminan jika ada konsumen yang komplain atas ketidakpuasan konsumen tersebut terhadap perawatan yang dilakukan. Misalnya ada konsumen yang komplain karena tidak puas, akan diberikan gratis untuk treatment kembali. Perhatian yang dilakukan oleh Farina Beauty Clinic adalah sebelum konsumen melakukan facial, karyawan akan mengecek jenis kulit konsumen dan merekomendasikan facial yang cocok. Dan saat facial, para karyawan akan memperhatikan kebersihan peralatan yang akan dipakai. Bukti fisik yang ada di Farina Beauty Clinic adalah peralatan yang lengkap, dan di Farina Beauty Clinic mulai dari salon, treatment, bahkan klinik memiliki peralatan yang lengkap. Dan setelah saya melakukan kerja praktek selama 1 bulan, saya mendapat banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama di Farina Beauty Clinic Karawang. Saran. Saya mengharapkan agar pemasaran jasa di Farina Beauty Clinic bisa lebih dan lebih baik lagi, selalu mengutamakan konsumen, dan selalu mendapatkan kepercayaan dari para konsumen yang datang ke Farina Beauty Clinic. Serta karyawan dapat lebih memperhatikan konsumen agar tidak terjadi komplain yang dapat membuat buruk image karyawan maupun Farina Beauty Clinic. Di sini ada lampiran dari foto kegiatan. Foto pertama adalah kegiatan yang saya lakukan saat roadshow di Karawang Central Plaza. Dan foto yang kedua bertempat di Farina Beauty Clinic Karawang yang ada di Kertabumi bersama karyawan yang ada di sana. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.